maghrib mungkin alasan anda dilarang kita sibuk kecuali dengan sibuk si kita tahu. Nah, oleh karena itu sila kita sibuk mandi maghrib ini, kesibukan kita mari kita sibuk mendengarkan pengajian atau kita sibuk menunaikan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sila kita ngiring kepada pecatan tiba masjid jamaah si masih balik sila kita ngiring kepada pecatan berangkat tiba masjid dan barang-barang malik ternyambung iktikaf kita di masjid dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Nah, sekali lagi jamaah sama ini mau makin berusaha sekuat tenaga untuk kita bisa hadir di masjid untuk mendengarkan pengajian, karena hal ini hal yang wajib bagi kita masing-masing lekan terkode tentang pertama kubur. Nah, ini kewajiban lagi lekan masih kode datang pertama kubur. Nah, lekan sino silakan ini jemaah yang masih di Bali dan dengarkan balik kurang jelas oleh laut penerimaanmu. Nah, lekan sino yang ini sekali lagi ada pada bacaan berangkat di masjid karena pengajian kita pada malam hari ini segera kita mulaikan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, bapak da, bapak kepala desa, semua jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan sehat. Salah satu nikmat yang santer si mahal di zaman waktu-waktu ini, nih nikmat sehat ini mahal banget. Nah, makanya kita alhamdulillah bentuk syukur kita atas nikmat sehat itu, kita luangkan waktu kita untuk menuju Allah, memperbanyak bekal menuju negeri akhirat. Dengan apa? Dengan bersama-sama menuntut ilmu seperti yang dijelaskan tadi. Kewajiban utama kita salah satunya kan kita ini jadi khalifah Allah di atas muka bumi, untuk memakmurkan buminya Allah. Tidak bakalan bisa bumi Allah bakalan makmur, bakalan hebat, bakalan luar biasa kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan tentang semua itu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan kita yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan yang sudah lewat, jadi ini mulai dengan rukun-rukun salat, bahkan mulai dari syarat sah salat yang kita lakukan antara sunnah-sunnah sebelum salat, selopuna jadi berentetan ya selopuna. Nah, terus sampai jemaat kita sampai sang salat, sunat salat jamaah dan sebagainya. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita sudah membaca bagaimana pendapat para ulama tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan kapan sebelum melaksanakan sholat fardu. Di antaranya ada azan, ada iqamah, ada sholat yang memiliki azan, ada sholat yang enggak memiliki azan, enggak memiliki iqamah juga. Nah, ada namanya nida namanya. Nah, nida itulah yang kemudian kadang dilakukan sama orang ketika sholat janazah, itu nida namanya kan. Ya, as-salatu 'alal janazah rahimakumullah, boleh. As-salatu 'ala hadzal mayyit rahimakumullah, boleh. Sallu salatal janazah rahimakumullah, kanggu doang ini kelepuan. Itu namanya nida. Nah, denulak ngebang dengan itu, tidak usah kamat. Nah, kemudian sebelum sholat kadang ada juga yang kadang dilakukan di beberapa masjid. Apa biasanya kadang di beberapa masjid itu ada kadang malam-malam kan tokol-tokol, kadang beteluju, kadang ibu-ibu undah nunggu dengan ikamat tuh. Nah, aganda ada beteluju kadang apa ada gawe nengke antara azan sama iqamah. Nah, kan ini sunnah sebelum sholat. Nah, makanya nanti kita tahu kadang di suatu masjid dia itu kadang malam-malam Astaghfirullah Rabbal Baraya. Mana kan kadang Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kadang itu dibaca. Kadang juga ada amalan-amalan yang beda. Muslimin, muslimat, mana? Mari berjamaah sholat, mana? Nah, bacaan-bacaan itu apakah itu boleh menurut pendapat para ulama? Ataukah arak kewah ke bagian Nabi ngana muslimin muslimat lain? Hangarang ngeduit ini kan. Nah, kira-kira seperti apa pendapat para ulama tentang hal itu supaya kita tahu. Jemaah anda para dai woi, belagu-lagu dang, dang gawe, nang jemaah dengan. Nah, bid'ah nang jemaah. Nah, perlu terutama bapak ibu yang suka melakukan perkara tersebut perlu tahu dalilnya secara utuhnya, secara detailnya supaya apa? Supaya perkara-perkara yang seperti itu tahu dalilna. Kalau itu memang punya dalil, lakukan. Kalau udah nggak punya dalil, wah gawe. Nah, tapi nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, dari tentang pembahasan misalnya ada yang bilang beda, ada yang bilang nanti kita lihat. Nah, kenapa? Karena begini Bapak Ibu tiang. Kadang ada orang juga alasannya, woi, dewa gawe si Nabi nih, mana? Dewa gawe si Nabi. Nah, kadang lah itu, tentu ki, ngono ida payu. Lihat dulu, apa sih itu sunnah? Sunnah menurut para ulama fikih, menurut ulama usul fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Itu menurut ulama fikih. Apa itu sunnah? Yang namanya sunnah kalau dilakukan dapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Ini menurut ulama fikih.
Tapi kalau menurut ulama hadis, sunnah itu apa? Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran. Apa yang disandarkan kepada baginda Rasul, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, ataupun berupa penetapan. Jadi yang namanya sunnah itu apapun yang diucapin sama baginda Rasul, apapun yang dilakuin sama baginda Rasul, apapun enggak dilakuin, enggak diucapin, tapi ditetepin sama baginda Rasul. Jadi sunnah inondik na sekadar pegoyan baginda Nabi doang. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, "Weh, dewah gawe si Nabi ini." Betul, mungkin enggak pernah dilakuin sama baginda Rasul, tapi lihat, mungkin pernah diucapkan sama baginda Rasul. Termasuk sunnah yang daharan ini. Makanya kalau ada orang bilang gitu, misalnya bilang nggak pernah dilakuin sama baginda Rasul, menurut mereka mungkin sunnah itu sekedar yang dilakuin sama baginda Nabi aja, tetapi nggak diucapin dan nggak ditetapin. Yaran sunnah ada pahamin agak nanggung beta, supaya kalau ada orang yang bilang gitu, oh siapa tahu nggak pernah dilakuin, iya, tapi pernah di kira-kira apa aja yang kita lakukan antara azan dan iqamah? Apa-apa tegawi itu nu agan tetao ya. Nah, pertama, di antara anjuran yang sangat dianjurkan antara azan dan iqamah, pertama, ad-du'a. Pertama, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan antara azan iqamah, doa. Nah, lupa berdoa itu. Nah, agak ndak ada botolojo kadang ndak ada gawe nganti-nganti dengan kamar. Angkat tuh mah berdoa. Nah, apapun yang kita doa aja. Nah, makanya kadang orang selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin, dia tambah doa azan itu dengan doa yang lain. Boleh? Boleh. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat daimah zahiratan wa batinah fid din dunya wal akhirah wa kadzalika lil walidaina, sampai selesai doa apapun boleh. Kapan selesai azan? Kenapa? Ini termasuk perkara sunnah yang disunnahkan sama baginda Rasul. Kalau udah orang azan, selesai azan itu kita mungkin sudah sholat sunat. Selesai sholat sunat masih ada waktu, silakan baca doa yang panjang, nggak apa-apa, sampai menunggu orang iqamah. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalam suatu riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Sunni dan yang lainnya. Apa kata baginda Rasul? Rawaina an Anas radhiyallahu taala anhu ardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuraddu ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Kata baginda Rasul, doa antara azan sama iqamah enggak pernah dakwaan ditolak sama Allah Ta'ala. Berarti kalau pengen minta sama Allah Ta'ala, minta antara azan dan iqamah. Apa karena selesai dengan ngebang, sebelum dengan si iqamah, minta di sana sama Allah Ta'ala apapun yang kita minta. Tapi dalam riwayat dijelasin baginda Rasul, "Famada naqul ya Rasulullah?" Baginda Nabi, apa kami minta sama Allah Ta'ala antara azan dan iqamah? Kata baginda Rasul, "Sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah keafiatan kepada Allah, keafiatan dunia, keafiatan akhirat. Dalam riwayat yang lain, ketika orang udah minta afiat sama Allah Ta'ala, yang lain didapetin. Apa itu afiat? Sering kita sebut. Beda sehat sama afiat. Kalau sehat, sekedar sehat zahir. Kalau afiat, sehat zahirnya, sehat batinnya. Kadang dengan mohon maaf, kadang ada orang diberikan mata sehat, iya sehat,
Tapi tidak semua mata itu diberikan sama Allah Ta'ala afiat. Bagaimana kalau yang digunakan afiat, dia dikasih afiat mata itu, matanya digunakan untuk baca Quran, untuk ngelihat para ulama, bukan untuk ngelihat dosa salah. Kadang orang diberikan mulut, sehat mulutnya, tapi nggak semua mulut diberikan afiat oleh Allah Ta'ala. Mulut yang sehat itu bagaimana? Hebat, lancar, ngerawas. Tapi kalau mulut yang tidak diberikan afiat, digunakan gosip, digunakan fitnah, digunakan untuk pemalik, macam wah. Nah, tapi kalau mulut yang diberikan afiat sama Allah Ta'ala, digunakan zikir, digunakan ngaji, digunakan baca Quran, nah itu afiat. Allah berikan misalnya orang diberikan harta, alhamdulillah diberikan harta. Enggak semua orang yang diberikan hartanya afiah sama Allah Ta'ala. Nah makanya mana contohnya? Oh harta itu dilakukan untuk fisabilillah, dia nyumbang untuk ini, dia nyumbang untuk itu. Nah itu namanya harta yang diberikan afiah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata baginda Rasul, kalau pengen minta antara azan iqamah, mintalah kepada Allah afiyah fid dunya, afiyah di akhirat. Kalau afiyah di dunia berarti semuanya. Umur kita diberikan afiyat, kemudian keluarga kita diberikan afiyat, harta kita diberikan afiyat sama Allah Ta'ala, semuanya diberkahi sama Allah Ta'ala. Riwayat yang pertama ada perintah, ada dalil dari baginda Rasul. Ini baginda Rasul diucapin, iya diucapin. Kata baginda Rasul, minta sama Allah Ta'ala afiat. Kapan mintanya? Antara azan dan iqamah. Berarti anjuran pertama yang kita lakukan ketika antara azan iqamah itu adalah hendaknya berdoa. Hadis yang pertama. Dalam riwayat Imam Abu Daud dijelaskan. Apa katanya? Rawaina an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadhdhinina yafdawanuna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul kama yaquluna fa idzan tahaita fasal tu'ata. Kata seorang sahabat baginda Rasul, itu orang yang tukang azan tuh gede banget ya pahalanya. Dong kami kalah dong yang gak azan. Oh kata baginda Rasul, ucapin apa yang diucapin sama orang yang azan. Artinya suruh itu si baginda Nabi jawab apa yang dijawab, apa tuh yang diucapin sama orang yang azan. Setelah itu supaya engkau jangan kalah sama tukang azan, para muazin, para marbot kita, fasal tu'ta. Selesai dia azan, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang kau inginkan. Fasal tu'ta, engkau bakalan dikasih sama Allah. Berarti dalam riwayat ini menjelaskan bahwa amuni tendik tengebang kurangkan pahalanya kita daripada orang yang azan. Yang azan kan gedean pahalanya. Jadi orang yang azan itu kan pira jeluik dengan similu salat, segitu banyaknya dia bonus, dapatnya bonus. Tamu ya bonus. Semakin misalnya lengante sampai mamben sab dengan sembahyang, satu orang tetap dia dapat bonus yang azan itu. Nah, tetap dia dapat bonus dari siapa? Dari orang yang mendengarkan suara azannya. Nah, kita yang enggak azan ini kurangan dikit. Tapi kata baginda Rasul, jangan berkecil hati. Ente bisa ngejar dia kok. Bagaimana caranya? Jawab azan itu sebagaimana yang diucapin. Setelah itu minta sama Allah Ta'ala. Apa petendeng? Kapan? Antara azan dan iqamah. Berarti baginda Rasul di sini menganjurkan, ini riwayat Imam Abu Daud, menganjurkan apa? Menganjurkan ketika azan selesai hendaknya baca doa, yaitu apa? Doa apa jemelen ya baca wah mana. Nah, riwayat yang kedua. Nah, berikutnya
وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثنتان لا تردان أو قال ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. Ada beberapa doa yang doa ini enggak bakalan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dua dijelasin dalam riwayat ini, riwayat Imam Abu Dawud. Apa yang pertama? Itu ad-du'a indan nida, doa ketika orang azan, yaitu selesai azan. Jadi amun berdoa selesai azan itu enggak bakalan ditolak doanya sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ditolak sama Allah. Nih, perkataan baginda Rasul. Begitu juga doa ketika orang perang. Jadi ketika dengan saling semati, saling lanjak, tapi perang fisabilillah bukan saling lanjak ida kenca ida, bukan. Ida kenca ida je bersual ini udah perang. Nah, itu fisabilillah ketika orang lagi saling lanjak, saling rantak selapuangku orang lawan orang Islam tuh. Nah, itu di sana juga cepat dikabulkan doa. Satu di antaranya kapan? Setelah azan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas dalam 3 riwayat yang kita baca tadi, riwayat dari Imam Abu Dawud, riwayat dari Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Sunni dan lain-lainnya menjelaskan bahwa satu di antara pekerjaan yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan antara azan dan iqamah, selesai azan menunggu orang iqamah, apa itu? Satu, doa. Boleh duit kita berdoa. Yang pertama. Nanti kita lihat. Bikana ngata di astagfirullah tasalakuanku. Nanti kita lihat, tenang aja. Nah, ini secara umum dulu. Pertama. 2. Yang diantara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama, bahkan dalam riwayat-riwayat hadis, itu apa? Antara adzan iqamah ini waktu yang mustajab, makanya jangan dilewatin untuk doa pertama. 2. Al-dzikr. Yang kedua itu kata para ulama, perbanyak zikir. Antara azan iqamah perbanyak zikir. Jadi amuna antara azan dan iqamah, ya ibadah-ibadah itu yang kita lakukan. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak misalnya yang lain itu kayak amal-amal soleh lah. Misalnya baca Quran, kan zikir semua itu. Ingat, zikir itu bukan sekedar kalimat-kalimat thayyibah doang. Ini sekedar ini orang zikir. Zikir itu yang penting ngebikin kita ingat sama Allah Ta'ala. Zikir tuh. Nah, jadi misalnya ada orang misalnya menyebut suatu ucapan, kita ingat sama Allah Ta'ala, zikir arane suatu apa namanya wasail ala hukmil maqasid kata para ulama. Nah, jadinya zikir arane masih. Zikir itu bukan sekedar menyebut la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan sekedar itu. Yang penting teringat Allah Ta'ala, zikir wah ini. Nah, mana dalilnya? Oh, dijelasin nih dalam suatu riwayat. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi'in radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'juruni Allah azza wa jalla alaih. Baginda Rasul, tolong dong, saya minta tolong baginda Nabi. Apa itu? Tunjukin saya amalan yang ketika saya baca Allah demen ngasih saya pahala ganjaran yang gede. Apa sahabat? Sahabiah nih nanya. Ara sahabat nina bakatuan tiba baginda Rasul. Baginda Nabi, pada itu dulu kira-kira amalan apa yang saya lakuin. Ketika saya lakukan ini, maka Allah Ta'ala bakalan kasih saya pahala yang gede banget. Oh, kata baginda Rasul, ya Umma Rafi', wahai Ummu Rafi', begini. Idza kumti ila shalah fasabbihillaha ta'ala 10.
Wahai Ummu Rafi', ketika engkau pengen ngerjain sholat sebelum mepe sholat fardu, mana ngalasi baginda Rasul, coba ini baca. Apa itu? Sabbihillah ta'ala 10. Baca tasbih 10 kali. Berarti ini maksudnya sebelum sholat. Jadi sebelum sholat fardu. Jadi selesai sholat surat ada waktu masih. Nih baca ngana. Apa ini? Fasabbihillah 10. Baca subhanallah berapa? 10 kali. Ini kan zikir berarti subhanallah. Nah, ingat zikir. 2. Wa hallilihi 10. Baca la ilaha illallah 10 kali. Berarti subhanallah 10 kali, tahlil 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Wahmadihi 10. Baca alhamdulillah 10 kali. Wa kabbirihi 10. Baca istighfar endah berapa kali? Kabirihi mohon maaf. Baca takbir 10 kali. Berarti subhanallah 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Wastaghfirihi 10. Baca juga istighfar 10 kali. Nah, berarti dalam riwayat ini menjelaskan nak lupa sebelum sholat, sebelum mau ngerjain sholat fardu, selesai sholat sunat ada waktu zikir dulu bentar, baca subhanallah, Allah akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, istighfar. Fa innaki idza sabbahti qala hadza li wa idza halalti qala hadza li wa idza hamidti qala hadza li wa idza kabbarti qala hadza li wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Ketika engkau zikir memanggil nama Allah, mengatakan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kemudian ucapan-ucapan yang lain, kata Allah Ta'ala, aku ngepe ini kan. Untuk nyebut serogotnya si Allah Ta'ala, culuk Allah Ta'ala bakalan ngambil batal ucapan-ucapan yang tadi itu. Ketika seorang hamba mengatakan astagfirullah, nah misalnya seorang hamba mengatakan astagfirullah, maka Allah mengatakan qad fa'altu. Apa aja karena astagfirullah ini? Ya Allah mentabu nyebutna ampunin dosa tiang. Nah ini apa kata Allah Ta'ala ketika ada orang istighfar antara adzan iqamah, qad fa'altu, ampun aku dosa ipe dengan Allah Ta'ala. Wah ampun aku dosa mek mun basanta. Siapa? Kapan ini? Ketika inda iradatil qiyami ila shalah, ketika hendak mau mengerjakan sholat. Artinya apa? Ini zikir-zikir yang tadi dilakukan kapan? Sebelum sholat fardu, tenunggu sebelum sholat. Makanya kata para ulama, yang kedua amalan yang sangat-sangat dianjurkan ketika menunggu adzan dan iqamah. Ketika menuju orang iqamah, selesai doa hendaknya perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir. Nih yang kedua, perbanyak zikir. Nah, perbanyak zikir. Makanya kalau kita lihat yang dua ini aja udah masuk dalam kriteria apa-apa yang dibaca sama orang malan-malan itu. Nah, istighfar masuk, doa masuk, zikir masuk. Mana contohnya? Lihat aja. Apa kata orang malam-malam coba? Astaghfirullah rabbal baraya. Mana kan? Itu kan kita minta maaf sama Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah. Sedangkan istighfar itu dianjurkan tadi sama baginda Rasul mengatakan kepada sahabat, istighfar coba kang, namun ke istighfar Allah Ta'ala mengatakan, iya saya sudah ampuni dosamu. Ya puta istighfar, ya puna dengan malan-malan. Apa bacana? Istighfar. Kemudian berikutnya, Maula Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ini doa. Ya Allah, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat kepadaku. Kan doa ini Bapak Ibu. Doa. Nah, makanya harus pahami dulu agar ada para dengan belagu-lagu.
Pahami itu doa. Baginda Rasul bilang apa? Di antara yang dianjurkan berdoa. Apa doa anta? Yang pulunggu bapak ibu berdoa kan? Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan maqbula. Katakan Ya Hannanu Ya Mannanu. Ini zikir memuji Allah, nama Allah Ya Hannan Ya Mannan. Itu zikir. Yang pemunara dengan baca istighfar ini, zikir mau, istighfar mau, doa mau, membekalengan belaguna kendara. Makanya harus pahami dulu dalilnya secara umum, baru kita lihat apa yang orang baca. Fahami apa yang orang baca agar tidak terparan dengan salah. Oh, tidak ada par dengan bid'ah, ladang. Wah, tuh kan? Orang kan kalau dikit kan begitu. Apa juga yang dilakukan sama orang kira-kira? Baca salawat kadang orang. Kadang orang juga ketika ketika lagi amalan-amalan itu yang dibaca. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Lihat dalam riwayat, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani 'alal fil mizan habibatani ilar rahman. Katanya ada dua ucapan kata baginda Rasul dalam riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Ada dua ucapan. Ucapan itu ringan di lisan, berat timbangannya di akhirat. Berat di akhirat, kemudian sangat-sangat dikangenin, disayangin, demen Allah Ta'ala ucapan itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ucapan yang dianjurkan, bahkan baginda Rasul mengatakan liringan di lidah tapi berat nanti di akhirat. Kayak ini baca dengan apa nasi malam-malam nak Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir atau ngerambang? Zikir. Orang ada ngerambang telinga pun salatino. Oh, zikir ya kan? Lagi ditambah wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Ditambah lagi istighfar. Ini kan termasuk zikir-zikir semua yang dimana secara umum baginda Rasul menjelaskan kepada kita, ternyata zikirlah engkau, bacalah tasbih. Yang tadi kan tasbih tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan tasbih dibaca sama orang-orang, zikir yang dibaca. Ketika orang selesai azan, kenapa kok yo tulake ngerambang-rambang berzikir betul mesa-mesa beungeuning ngangkat umat. Iya, kalau semua kita minger amun misalnya kalau ku anta faham apa yang kita lakukan antara azan dan iqamah. Laguan kadang-kadang ada yang tokna baca ngulu-ngulu yo nulis parkiran. Ngerti kamat. Apalagi lagi baca berdoa. Tapi kalau ada orang malan-malan, paling tidak milu itu nimbrung ada. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Milu itu dapat pahala dong, dapat pahala, dapat sunnah. Kenapa? Baginda Rasul bilang begitu. Di antara amalan yang dianjurkan antara azan iqamah yaitu 1 doa, 2 zikir, 3 baca sholawat, 4 baca istighfar, 5 perbanyak baca Quran, 6 perbanyak amal-amal saleh. Kan kepahami di jarina. Supaya apa? Kita tahu apa yang kita baca itu memiliki dalil. Tahu tekenana, faham kita bahwa apa yang perlu membaca itu ternyata doa, apa yang perlu membaca itu ternyata zikir. Kadang ada orang juga dalam satu tempat kadang macam-macam zikir dengan kadang subhanallahi adada khalqi, macam-macam. Subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi
Subhanallahi midada kalimati. Itu dalilnya ngambil dari mana? Ada orang yang begitu. Malam-malam kadang ini kedua dengan ini ada dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Apa kata baginda Rasul? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi law wuzinat bima qulti mundhul yaum lawazantuhun. Seandainya ucapan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ditimbang dari sejak engkau ngucapin perkataan itu, kalau dibandingin sama zikir yang lain lengan jeluino sampai akhirat, timbangan ucapan subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati lebih berat daripada zikir yang lain. Ini kan zikir tasbih, itu yang dibaca sama orang kapan? Ketika menunggu azan dan iqamah. Mun bahasan teh malam-malam. Atau apa bahasa ini kira-kira malam-malam nih. Amal-amalan sebetulnya maksudnya apa? Ngebaca amalan-amalan, ngebaca zikir-zikir, ngebaca doa-doa. Lagu itu aja nyebut dengan tak malam-malam gitu. Biawa kana ino. Malam-malam gitu kan. Nah, ini yang dimaksudin. Makanya kita tahu dalilnya udah jelas mengatakan baginda Rasul perbanyak doa. Sehingga kalau pelunggu udah paham mau ikut malan-malan, yes, silakan. Saya nggak mau ikut, saya ada hajat lain, pengen doa yang beda aja. Berdoa sama Allah Ta'ala. Yang penting jangan disia-siakan antara azan dan iqamah itu dengan doa, dengan zikir, dengan amal soleh, baca Quran, zikir, tahlil dan sebagainya. Nah, iya sih tanya isi, iya. Sekarang kita udah tahu, makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada di antara suatu masjid yang itu seandainya sering malam-malam, udah malam-malam aja nggak apa-apa. Apa nah kadang malam-malam kira-kira kita supaya kita tahu oh ini apa itu baca ini. Nah karena ngarang-ngarang. Nah, ya itu yang biasa dibacakan. Subhanallah, astagfirullah. Kadang orang juga yang dibaca tuh Allah wujud kidam baqo. Mana kan? Itu apa itu dibaca? Itu kan kalau Allah wujud kidam baqo itu kan sifat-sifat Allah tuh. Yang dibaca itu macam-macam dengan. Tapi kalau kita lihat ternyata yang dibaca sama beliau ketika malam-malam tersebut, kalau dia enggak zikir biasanya doa. Kalau enggak doa biasanya kalimat thayyibah. Kalau enggak doa enggak zikir biasanya istighfar. Kalau enggak istighfar pokoknya ya dah anak berari no. Enggak ya kadang sholawat. Karena kan sholawat yang dibaca sama orang ketika mau nunggu adzan dan iqamah itu. Ya inilah kurang lebih di antara dalilnya. Sehingga ada orang malam-malam yang potong nongon apa ibu tiang, fahami dulu dari mana kira-kira para ulama ngambil dalil. Dari mana kira-kira. Kadang orang ada yang bilang seperti yang tadi ya, kan jannah tidak ada di zaman baginda Rasul bilang astagfirullah rabbal baraya. Mana kalau tidak? Kan tidak mulai yang aneh-aneh. Ya seperti yang tadi mungkin nggak pernah diucapin, nggak pernah dilakuin sama baginda Rasul. Tapi kan baginda Rasul secara umum mengatakan doa aja, istighfar aja, zikir aja. Makanya jangan lihat casing, tapi lihat apa dalam casingnya. Jangan lihat apa yang diucapin, tapi lihat apa makna ucapannya. Kan zikir semua yang itu, doa semua yang diucapkan. Sedangkan baginda Rasul bilang berdoa wah tunu pokokan antara azan iqamah
Allah bakalan kasih apa yang kau minta. Tuh, makanya seperti yang tadi, tuh di antara orang yang suka malan-malan. Nah, misalnya dengan diulang malan-malan di sebuah masjid, enggak apa-apa. Mungkin diisi dengan baca Quran, mungkin diisi dengan istighfar, mungkin diisi dengan i'tikaf, mungkin diisi dengan yang baik-baik. Tapi kalau seandainya lek tono narak malan-malan, apa dah botol-botol kadang-kadang gawe dah, nah ini surugi no. Rugi kita. Kenapa? Ternyata antara azan iqamah itu kan ada doa, tempat yang cepatnya luar biasa dikabulkan doa itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin yang enggak paham doa, kita yang mungkin enggak tahu berdoa, biar turut dengan si malan-malan, mau itu wah zikir sih no. Mau itu berdoa ini. Nah, ini kurang lebih. Yo, kajian anak muslimat kenapa ndah kena apa malan-malan kena. Iya benar. Tapi lihat yang dikandung dalam perkataan muslimat itu. Nah, muslimin muslimat mari berjamaah salat, kan? Pahalanya 27 derajat. Mana? Berlomba-lomba. Apa terus? Menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Qur'an. Ini kan kalau kita lihat, iya memang baginda Rasul nama bahasa Indonesia dengan, tapi lihat apa maknanya. Ngajak kita untuk ingat sholat, ngajak kita ngingat Allah, ngasih tahu kita sesungguhnya sholat 27 lebih afdal daripada 1. Ternyata berlomba-lomba menuju kebaikan. Itu apa dalam Al-Qur'annya? Fastabiqul khairat. Kainu Qur'an ini fastabiqul khairat. Nah, makanya seperti yang tadi, kita apa makna dari yang dibaca itu yang kita lihat. Ini kan ngingetin kita sama Allah Ta'ala, ngingetan kita tiba zikir, ngingetan kita untuk sholat. Maka itu juga termasuk zikir. Zikir subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, sholawat dan sebagainya. Itu kan ngebikin kita ingat sama Allah. Yang teringat Allah Ta'ala mun tersebut perkataan-perkataan itu. Orang juga ingat Allah Ta'ala, mungkin kadang pakai ini, silakan. Oh baca, oh sembahyang, oh malam-malam, kan begitu kita kadang. Nah, dan itu juga coba lihat, kan kadang nih, ada kadang di suatu tempat nih, kadang dia dengar orang azan, nggak dengar orang azan, kadang. Tapi ketika ada orang malam-malam, oh alhamdulillah deman kamat kena berhari ya wudhu. Tapi kadang kalau dia nggak ada malam-malam, bingung ya. Ini kuda dan ngebangun, padahal ngoda dengan ngebangun. Tiba-tiba kamat daitna berori, nah telat jadinya. Makanya malam-malam ini juga adalah beberapa keutamaannya, adalah kemudian faedahnya. Makanya itu dilakukan dan sampai nengke ita daita arak dengan malam-malam. Seperti yang tadi. Jadi secara umum baginda Rasul menjelaskan doa ya antara azan iqamah. Secara umum baginda Rasul zikir ya antara azan dan iqamah. Terserah mau doa aja, mau zikir apa aja, silakan. Yang penting jangan terlewatkan antara azan dan iqamah itu dengan perbuatan yang sia-sia seperti bersiolek lah. Makanya kalau kita perhatikan itu, kalau orang nggak dapat qobliyah aja itu rugi. Kenapa? Kadang waktu antara azan dan iqamah yang nggak bisa diisi dengan kebaikan. Apalagi Malik nggak bisa sholat jamaah, rugi begegodol itu. Nah, apalagi Malik dia sembahyang Malik, keruan rugi wah ini. Rugi entah. Nggak dapat doa, nggak dapat zikir yang pahalanya kayak tadi gede luar biasa, nggak dapat tempat doa yang cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala antara adzan dan iqamah, dan banyak lagi yang nggak bisa dilakuin. Nah,
tahu ini, masya Allah tabarakallah, di antara sekali lagi inilah kurang lebih di antara dalil orang-orang yang dimana di suatu masjid mengisi azan dan iqamah supaya tidak mengisinya dengan yang tidak-tidak, ternyata diisi pakai zikir, diisi pakai doa, tentunya dengan sirah doa, dengan sirah malan-malan yang seperti yang kita ketahui, istighfar, sholawat, doa dan lain sebagainya. Nah itu kurang lebih. Oke, ada pada ketanah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang amal-amalan, ada orang berpendapat bahwa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan baik dengan ucapan maupun dengan cara, yang tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Apakah ada kitabnya seperti itu, Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita naik mobil dan naik Honda, apakah tidak termasuk bid'ah? Itu aja Ustaz. Tentang masalah bid'ah ini memang panjang pembahasan para ulama. Belum pembahasan para ulama. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat secara rincinya begini. Hukum dalam Islam itu ketika ngebahas usul fikih itu ada dua. Usul fikih ahnaf, ghairul ahnaf namanya. Nah, usul fikih ini ada dua. Kurang lebih ada sekitar 5 atau 7 hukum, bahkan 9 hukum dalam kitab Abadi Awaliyah itu. Yang diantara hukum itu, yang namanya hukum ketika menghukum sesuatu, ndek nasugul dengan 5 ini. Hukum pertama, hukum itu ada yang wajib, semetona sunnah. Tapi sunnah bukan kelompok, enggak. Sunnah yang tadi kalau dilakuin dapat pahala, kalau enggak yang ini. Pertama wajib, kalau dilakuin dapat pahala, enggak dilakuin dapat dosa. Dua, sunnah, dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Yang ketiga ada haram, dilakukan dapat dosa, enggak dilakuin dapat pahala. Yang ketiga itu ada makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dapat apa-apa. Yang kelima ada mubah. Mubah ini boleh. 5 ini doang hukum dalam Islam. Selain ini bukan hukum. Makanya kalau ada orang bilang ngubah hukum ini, beda. Ini hukum ini, bukan hukum. Makanya Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bid'ah itu ada dibagi 5. Ada bid'ah itu hukumnya wajib, bid'ah itu hukumnya sunnah, bid'ah itu hukumnya mubah, bid'ah itu hukumnya haram, bid'ah itu hukumnya makruh. Jadi ndek man selesai no munarak dengan mengatakan ngombe ini bid'ah ini, lagu bid'ah ning dana ngabarari ngono, ndek man tutuk ini. Kenapa? Dalam usul fikih enggak ada hukum yang 5 ini. Enggak ada hukum bid'ah itu, yang ada yang 5 itu aja. Supaya Ibu paham. Jadi kalau ada orang bilang bid'ah hukumnya ini, maksudnya ini perkara baru. Tetapi perkara baru ini mau dimasukkan kemana? Apakah hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya bid'ah itu sunnah, hukumnya wajib, ataukah bagaimana? Yang ngeberari. Nah, itu pertama. Nah, jadinya itu kurang lebih, makanya panjang pembahasannya. Jadi ini kurang lebih sebagai ringkesan lah kurang lebih. Nah, emang ada ya hukumnya, misalnya ada mengatakan pokoknya kalau yang dilakukan enggak dilakukan sama baginda Rasul semuanya bid'ah. Ada pendapat sebagian para ulama-ulama kita mengatakan begitu. Jadi menurut mereka pokoknya semua bid'ah itu adalah haram. Semuanya, semua bid'ah. Bahkan dibagi. Ada yang mengatakan bid'ah yang ada yang bid'ah duniawi, ada yang bid'ah macam lah. Nah, tapi pembagian-pembagian itu kan iya.
terjadi perbedaan pendapatlah di antara para ulama. Nah, tetapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i dan para ulama yang 4 itu, bid'ah itu merupakan perkara baru. Perkara baru ini perlu kita lihat bagaimana kira-kira perkara baru ini apakah masuk kategori haram, masukkah kategori wajib, masuk kategori sunnah, masuk kategori makruh, ataukah masuk kategori yang mubah. Kenapa? Dalam riwayat juga baginda Rasul bilang, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa saja yang melakukan sanna. Sanna itu artinya melakukan perkara yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi yang gawe perkara baru aran sanna itu. Saya gawe perkara baru, diikutin sama orang setelahnya, maka kata baginda Rasul, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi an yanqusa min ujuri syai'an. Dapat pahala seperti yang dilakukan sama orang-orang yang ngikutin dia. Ini kan perkara baru ini. Saran sanna itu dalam coba aja dilihat dalam kamus itu, sanna itu perkara yang enggak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ya bolehita arak ya bid'ah hasanah, arak bid'ah dolalah. Tetapi kalau ada misalnya sebagian di antara saudara semoton-semoton kita yang enggak ada semuanya bid'ah dolalah, silakan. Itu menurut pelunggu ahlan. Tapi jangan salahkan orang yang mengatakan ada ada bid'ah hasanah juga. Kenapa? Orang juga punya dalil. Nah, punya dalil juga, sehingga jangan sampai saling salah menyalahkan lah. Nah, dan banyak kok perkara-perkara bid'ah yang terjadi di zaman kita. Idadang bid'ah idandah di darat di zaman Nabi. Bid'ah idano di darat di zaman Nabi. Arak ki mus dengan ngeni yang kulai, mancung udah gitu dengan lain. Nah, ingat begitu kurang lebih. Ya, ramai. Bagaimana naik mobil itu, apakah bid'ah atau tidak? Yang mengatakan itu bid'ah ya bid'ah. Oh, kamu di tengah besok ke atas sampai. Ini juga mic ini nggak ada di zaman Nabi. Waktu itu dulu Bilal bin Rabah kalau mau azan naik ke tempat yang atas. Kenapa? Nggak ada mic. Coba lain arah kena nunggulah kan di tempat-tempat atas. Mencoba le masjid, Allah didengar langsung. Tapi kan nggak ada dulu. Nah, makanya al-wasail ala hukmil maqasid kata para ulama. Apa itu? Alat itu sesuai dengan hukum tujuannya. Alat ini misalnya tujuan kita sekarang untuk ngaji. Ngaji itu hukumnya apa? Wajib. Berarti pakai mic pada saat ini hukumnya wajib. Belah itu lagi ngompeh murid lagi ngadu mic. Belah itu gitu aja nah. Ngedadang anok. Lah itu. Nah, makanya dipahami baik-baik yang seperti itu. Tapi ala kuliah sekali lagi perbedaan pendapat para ulama. Ingat, yang berbeda itu para ulama. Kalau udah berbeda para ulama seperti itu, maka kita yang bukan para ulama, ya udah jangan saling menyalahkan. Nah, mohon para ulama nganu pendapatnya sila. Tapi sekali lagi jangan saling menyalahkan. Kadang itu yang menyalahkan, yang itu yang salah. Kadang yang ngebikin ribet itu ngemaksa pendapatnya budi ikutin sama orang udah punya pegangan, dia paksa orang. Ini yang ngebikin ribet. Nah, orang udah punya pegangan, ya taruh macam-macam belanja kita dengan. Nah, dengan sini ada yang pegangan itu diajarin, cepatlah. Tapi kalau orang udah punya pegangan, kemudian masuk kita maksa orang untuk mengikuti pendapatnya kita, jangan. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya kata Imam Syafi'i ada benarnya, benar pendapat saya, tapi ada salahnya juga. Pendapat selain saya salah, tapi ada benarnya juga. Imam Syafi'i nggak pernah bilang apa? Pendapat saya hak. Pendapatku ini paling kena. Si lain salah. Ini wahno Imam Syafi'i. Apalagi kita yang bukan Imam Syafi'i. Nah, artinya sebetulnya itu yang paling aman mas sekarang kita lihat akhlak-akhlaknya para ulama. Para ulama dulu tuh kalau berbeda pendapat, Adam ke jendek beda pendapat nih saling siapa?
Udah pendapat di ulah salam tio batur. Cerungek ikut turut dino. Nenangano baginda Rasul, bukan begitu para ulama. Makanya sekarang lebih baik kita perbaiki akhlak-akhlak kita bersama barang-barang Bapak Ibu tiang. Tidak dah, tidak kanggo nyalayang dengan anda. Bentar, kalau udah benar-benar nggak ada dalil, baru kita sama-sama saling salahkan. Nah, nanti kalau dalil dilawan dengan dalil. Nah, jadi inilah diantara dalilnya. Makanya ada orang yang malam-malam istighfar, doa dan lain sebagainya. Makanya sekarang pulunggu yang istighfar, pulunggu yang berdoa, pulunggu yang kadang zikir antara azan iqamah lanjutan malam-malam dan nah, misalnya ada di satu masjid nggak pakai itu, nggak apa-apa. Siapa tahu mereka di dalamnya baca Quran langsung. Silakan. Tapi jangan saling salahkan. Saling salah yang numpuk boleh. Nah, udah insyaallah ya, kita lanjutin pada pertemuan berikutnya insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita semua, guru-guru kita semua yang pernah menyumbang berjasa di masjid kita, orang-orang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang sidaman dengan sidaman kita, orang-orang pernah menzalimi kita semua, pengurus masjid kita, kepada kita, keluarga kita, wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmu wa tammu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi lis sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.